sahabat pendengar, selamat datang di acara kita Peram Pena Ramadan. Hari ini kita akan membahas tentang dekat di hati, penuh semangat dan syarat makna, yaitu suka duka menjadi guru SLB. Nah, yang spesial hari ini kita kedatangan dua tamu kita yang sangat spesial dan tamu yang luar biasa ya Ibu. Ya, selamat datang Ibu Nadia dan Ibu siapa? Bu Eni. Ibu Eni. Kali ini jadi bintang tamu. Ya, apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Kenalan dulu dong. Nah, Ibu Nadia ini dari sekolah SLB Pelita Nusa. Iya, dan Ibu Weni Sama juga. Jadi sahabat pendengar, kedua tamu kita ini adalah sama-sama guru yang sedang menjalani karirnya di SLB Pelita Nusa. Ya. Nah, Bu Nadia mau tanya nih sebelum masuk ke sini. Kenapa Ibu Nadia kok lebih memilih menjadi mengajar guru di SLB, di SLB ya? Jadi ada ceritanya nih Bu. Ceritanya. Jadi pas awal itu karena dia nih latar belakangnya pendidikan matematika gitu kan, nggak pernah kebayang sama Nadia tuh mengajar di dunia SLB. Terlintas aja tuh enggak gitu Bu. Karena ya udah paling kalau pendidikan matematika ngajarnya di SMP atau enggak di SMA gitu kan. Jadi ada momen di mana Nadia tuh nge-scroll sosial media, ada, Ibu pasti tahu nih video viral anak SLB yang nyanyi untuk gurunya, itu ada yang upacara. Jadi tuh Nadia searching kan ke teman Nadia, Nadia bilang, ini kayaknya kalau aku jadi guru di sini bakalan nangis tiap hari deh, gitu. Terharu gitu kan, karena perjuangan anak-anak tuh. Tapi respon teman Nadia tuh, gimana nggak coba gitu, gimana kalau kok coba aja gitu. Dan kebetulan ijazah belum keluar, jadi tuh kayaknya belum bisa deh karena ijazah belum keluar nih. Tapi kalau di SLB tuh nggak tahan ijazah kok, nggak pakai ijazah, coba aja dulu chat. Iseng nih awalnya gitu kan. Bermula dari iseng berarti kayak karena ingin tahu kayak mana ya gitu. Apa ya tantangan di sana, dan kebetulan dia tuh udah mengajar di SD sebelumnya, SMP juga, SMA magang waktu itu. Jadi udah mencoba nih dari yang kecil sampai yang besar gitu kan. Kiranya kepanggil itu wawancara dulu nih. Itu awalnya nggak expect Bu bakalan mengajar di sini. Hari Senin wawancara, hari Selasa tuh dapat tuh hasilnya. Kamu mengajar ya di hari Rabu, itu papernya nggak ada Bu. Langsung keterima kan terima rezekinya. Jadi hari Rabu nih langsung ngajar, apa nih yang diajar dengan anak yang kayak gini, karena kan kalau di pendidikan matematika tuh ada nih tujuan-tujuan pembelajarannya, dan yang namanya pendidikan matematika tuh hasilnya tuh pasti gitu kan. Kiranya masuk di hari Rabu, barulah berkenalan dengan siswa-siswa, dan itu posisinya dia belum tahu nih karakter anak Nadia nih apa. Tapi udah diingatin sebelumnya bahwasannya tuh Nadia megang satu siswa gitu. Nah, melihat dari karakternya, rasa ingin tahu tuh berubah lah Bu. Jadi kayak ya udah kayaknya ini tantangan baru juga sih gitu. Inilah jodoh jodoh bekerja. Dan kalau Bu Eni bisa diceritakan apanya rasa tadi Bu? Diceritakan kenapa Ibu Weni bisa bisa memilih untuk menjadi guru pada sekolah luar biasa. Nah, awalnya ini flashbacknya agak lama ya. Senior ya. Gue senior juga sih sebenarnya. Jadi alasan memilih ya berawal tuh kemarin tuh nggak ada expect mau ngajar di SLB sebenarnya Bu. Jadi pas selesai kuliah 2018-2019 tuh kan Bu. Jadi waktu itu tuh udah sempet, sebenarnya nggak ada niatan mau ngajar di SLB itu nggak ada sebenarnya Bu. Jadi dan sebenarnya pun Weni itu nggak ada pengen jadi guru, karena Weni kan
jurusannya psikologi nih, jadi pengen iya. tuh bekerja di swasta lah, ya bukan Iya. di pemerintahan gitu kan. Iya. Sempat udah nyebar lamaran juga ke beberapa kan, tapi juga nggak ada berjodoh gitu kan. Iya. Nah tiba-tiba tuh adalah lowongan di sini, gitu. Coba. Dan alhamdulillah lah berjodoh lah di sini Iya, akhirnya. dan akhirnya gitu. berjumpa dengan Bu Nadia juga. Iya. Iya. Jadi dari 2000 berapa ya Weni? 2018 lah pokoknya sama awalnya ngajar di sini kan. Jadi pas gadis itu, sekarang udah Sekarang masih gadis kok. double ya. Jadi waktu itu ngajar lah 2 tahun ya Bu. Karena waktu tuh hamil dan melahirkan, jadi cuti panjang lah namanya ya. Iya. Terus sempat vakum 4 tahun gitu kan. Jadi balik lagi lah. Sekarang kan udah 2 tahun Iya. kayak gitulah. Asal muasalnya sebenarnya itulah mungkin jodohnya ya Bu ya. Udah diatur Iya. sama Allah, udah di sini rezekinya gitu. Iya. Itulah Bu. Iya, ya. Bu. Iya. Kita kembali kepada Ibu Nadia. Iya, boleh. Ibu Nadia sudah berapa lama menjalani karir sebagai mengajar sebagai guru di SLB? Kalau di SLB ini mungkin udah 4 bulan kali ya, Bu. 4 bulan 2 minggu nih Iya, dari 4 bulan. bulan. 4 bulan lah, 4 Iya. bulan lebih lah, Bu. Ya, berarti Ibu Nadia ini sahabat pendengar, dia adalah Guru baru atau guru muda. Guru Gen Z baru, Selamat ya. datang ya Ibu Nadia. Selamat datang di Pelita Nusa ya Ibu. Dan bagaimana dengan Ibu Weni? Sudah berapa lama di sini? Kalau ditotalkan sekitar hampir 4 tahun lah mungkin. Ya, dan Ibu Weni berarti termasuk guru yang sudah berpengalaman juga Iya. ya, sahabat pendengar. Guru yang sudah lama ya. Guru tua ini, Iya. udah guru Dan kalau boleh tahu Ibu Nadia, kembali ke Ibu Nadia. Iya. Ibu Nadia sekarang memegang anak dengan keturunan apa? Dia itu berkebutuhan khusus di hyperaktif sama tunagrahita, Bu. Jadi Berarti fokusnya itu kurang. Jadi dia tuh pengennya tuh gerak aja. Nah, berarti- itulah tantangan Nadia yang Nadia bilang tadi, Bu. Iya, berarti Tantangannya anak untuk- ADHD. Iya, ada tunagrahita sama hyperaktif. Iya. Dia lari aja. Tapi Nadia di sini memang cuma pegang 1 siswa. Iya. Jadi Nadia tuh fokus ke perubahan dia aja gitu. ya. Berarti enak lah ya sambil VIP, olahraga. VIP, ya, guru Iya. Yang lain 5 dia secaya. Iya. Agak beda nih. Ya, berarti istimewa untuk Bu Nadia. Bisa sama-sama ditambah lagi 2 lagi ya. Dan bagaimana dengan Ibu Weni? Nah, rata-rata kan kita semua 5 nih Bu. Iya. Nah, kebetulan berjudulnya Weni ada autis, ada DS Down syndrome, ada ADHD. Wah, Masya Allah. Lengkap ya, Bu. lengkap ya, Iya, Bu ya. Masya Allah. Lengkap. Alhamdulillah, Alhamdulillah. ya, Bu ya. Nikmati saja ya, Ibu ya. Ya. Harus dinikmati. Ya. Iya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke topik kita ya. Iya, oke. Nah, ibu-ibu guru, selama ibu-ibu mengajar selama ini, mulai dari awal bahkan sampai sekarang, tentu ibu punya banyak pengalaman-pengalaman ya kan, begitu banyak cerita, baik itu suka maupun duka yang sudah ibu dapatkan. Bisa dong berbagi ceritanya tentang suka dan duka. Ini Kita berbeda. dukanya dulu ya. Mulai dari Ibu, ya, Ibu Apa ya Nadia. dukanya? Iya. Dukanya mungkin karena dia baru kali ya, Bu. Iya. Ya, masih 4 bulan. Iya. Beda dengan Bu Weni yang 4 Iya. tahun gitu. Jadi pengalaman dia itu masih yang ya sedikit lah gitu. Iya. Tapi kalau dukanya mungkin Apa tantangannya terberat? kalau yang ibu tantangan- rasakan, ya. Kalau tantangan terberat tuh mengontrol emosi Nadia sih, Bu. Iya. Karena kebetulan Nadia tadi anak pertama juga nih. Iya. Anak pertama yang apa-apa tuh emosi gitu. Tapi Iya. di sini tuh ya nggak bisa gitu, Iya. harus menahan, harus sabar gitu. Iya. Terus apa ya dukanya lagi? Ya pokoknya lebih kalau di matematika kan hasilnya harus pasti gitu, Bu. Kalau bisa Iya. tuh cepat karena pendidikan matematika tadi. Nah, kalau di sini tuh dia harus pelan-pelan, Bu, karena perkembangan tiap anak itu kan berbeda kan. Iya. Nah, itulah mungkin perbedaan menjadi guru SLB dan menjadi guru pendidikan matematika gitu. Hasilnya Iya. tuh pelan-pelan gitu. Mungkin di anak itu nggak bisa langsung berubah gitu, Iya. karena prosesnya tuh lambat gitu Iya. kan. Prosesnya Iya. lambatnya. Jadi itu ya, Bu. Iya. Dukanya harus menahan menahan emosi harus ya. sabar gitu. Iya. Terus Belajar juga sih. iya. Terus Belajar. bagaimana cara ibu mengendalikan Emosi tadi. rasa lelah ya, emosional Emosi atau tadi, lelah. iya, agar Ibu Nadia bisa semangat lagi. Eh,
lebih ke karena ya anak-anak dia Bu, dia kalau udah mengerjakan sesuatu nih, udah menyelesaikan tugas, dia tuh selalu mengapresiasi diri dia dengan kayak ye gitu terus dia lihat Nadia nih, lihat Nadia tuh sambil senyum, jadi kayak ada hadiah kecil tersendiri lah, dia udah menyelesaikan tersendiri. Dan kalau itu menurut kita sangat sederhana tugas yang kita kasih tuh, tapi itu tuh perjuangan dia hebat loh, udah menyelesaikan itu gitu. Jadi Nadia tuh semangat lagi. Tapi kalau misalnya Nadia ragu setiap hari mungkin ada keraguannya. Jadi Nadia tuh ragu, anak ini bisa nggak ya berubah dengan aku yang kayak gini gitu. Soalnya basic aku beda nih gitu. Ada nggak ya perkembangan dia kalau udah sama Nadia gitu. Tapi dengan perkembangan kecil dia, Nadia tuh selalu lihat fokus dia tuh udah berubah, udah lumayan lama. Yang awalnya dia tuh lari ke sana ke sini, tuh dia udah bisa, dia tahu nih bakalan dikasih tugas, jadi dia langsung ngerjain. Itu sih yang buat Nadia semangat lagi. Oh berarti besok ada lagi nih kejadian luar biasa yang akan dikasihkannya gitu. Itu sih penyemangat Nadia gitu. Terus trik gitu apa yang Bu Nadia berikan? Trik supaya dia itu bertahan mau belajar. Karena kita tahu bahwa adik-adik itu kan anak yang dengan gangguan perilaku jadi dia susah dibawa untuk belajar. Bagaimana biar dia tahan mau belajar? Nadia lebih ke, kalau awal Bu mungkin karena dia belum kenal sama Nadia, dia emang lari ke sana kemari gitu kan. Sekarang tuh Nadia mempersiapkan cara metode belajarnya, gimana supaya anak nih nggak bosan dengan itu aja. Nah kebetulan anak Nadia ini dia suka audio visual, yang dimana dia tuh suka nih nonton, tapi nontonnya tuh belajar gitu. Pokoknya ada suara-suara gitu. Dia tuh nggak bisa tenang gitu Bu. Jadi jadi Nadia hidupin nih YouTube tentang kalimat 50 kalimat gitu. Nanti dia sambil nonton tuh Nadia selipin nih kerjakan nih gitu. Nah dia tuh ngerjain Bu, tapi mata dia tuh lihat gitu, dan dia tuh fokus. Dan dengan itulah dia tuh bisa fokus. Jadi dia ini dibuat kayak gini ya, gini. Nah dia selesai itu nanti. Nah dia selesai itu dia ngasih apresiasi lagi gitu. Selebrasi dia. Mantap. Terus bagaimana dengan Ibu Weni? Pertanyaan yang mana nih Bu? Tadi ya. Tantangan apa Nggak apa-apa, karena apanya nanti ya. Nah, nanti pada saat berbuka. Jadi anggap saja baterainya sekarang sedang 50. Baterainya sedang 50 watt. Ya, sekarang kita kembali ke Ibu Weni. Apa tantangan terberat yang Ibu rasakan ketika Ibu baru mulai mengajar di SLB, di sekolah luar biasa? Iya, mungkin semua kita guru ini sama mungkin tantangannya itu emosi sih Bu sebenarnya kan. Ya berhubung karena juga kita ada 10 anak di dalam kelas kan. Walaupun kita kan megang 5 nih. Jadi untuk mengontrol emosi tuh ya lumayan inilah Bu, lumayan menguras energi juga lah kan gitu, karena macam masing-masing anak, masing-masing karakter, dan itu kita harus pahami satu-satu gitu kan. Dan nah kita juga guru biasa juga Bu, kita punya rasa lelah gitu kan, kita punya rasa kadang juga ada kesalnya juga kayak gitu kan Bu. Tapi itulah menjadi tantangan kita tersendiri, kayak mana kita mengelola emosi dengan baik kayak gitu Bu. Jangan sampai nanti kita luapkan emosi yang negatif itu sama anak-anak kayak gitu. Tantangannya sih itu aja sih Bu, mengelola emosi aja. Mengelola emosi. Terus bagaimana cara Ibu agar Ibu tetap semangat lagi setelah Ibu dari emosional tadi? Bagaimana caranya agar Ibu tetap semangat? Nah biasanya kalau Weni kalau udah emosi tuh ya melakukan kegiatan-kegiatan yang disukai lah Bu. Iya, seperti kalau udah di rumah tuh nanti apa yang disuka biasanya jalan-jalan, makan, nanti diajak jalan karena pas dari rumah nyampe di rumah tuh suami dia tahu sendiri kan Bu, udah kayak benang kusut ya. Ini kayaknya ada kusut ya. Nah nanti alhamdulillah punya suami yang ngerti gitu kan Bu, jadi nanti pasti diajak jalan keluar kayak gitu, makan kayak gitu nanti. Ya kayak gitu-gitulah Bu, set reward lah kadang-kadang gitu. Apa yang disukai kita kerjakan kayak gitu biar ngurangin rasa emosi yang berkecamuk gitu ya. Jadi intinya ada orang di samping kita yang bisa memberi penyemangat ya, sahabat pendengar ya. Kalau gitu ya kalau gitu besok Ibu Nadia ya kita cari orang di samping ya, sistemnya ya segera ya terus mengajarnya ya. Terus nah, yang tadi kita kan bercerita tentang pengalaman dukanya. Sekarang kita kembali lagi ke pengalaman atau cerita-cerita yang sukanya, yang menarik-nariknya ya, yang menyenangkan yang menyenangkan ya. Dimulai dari Ibu Nadia. Nadia apa ya menyenangkan? Alhamdulillah sih Bu, progresnya tuh setiap hari yang membuat Nadia tuh
bangga sama diri Nadia sendiri yang buat Iya. itu senang wah akhirnya anak ini ada nih perubahan pelan-pelan gitu. Iya. Contohnya dengan dia misalnya dia melakukan kesalahan nih Bu, dengan dia berkata maaf ya Bu, Iya. maaf ya Bu atau tolong Bu, itu mungkin berhasil nih gitu, berhasil dia bisa menyampaikan kalimat itu dan dia tuh sekarang udah sering sih Bu mengatakan kalimat terima kasih, maaf, tolong gitu. Iya. Jadi Nadia tuh ada kesenangan tersendiri lah anaknya bisa Berarti sudah banyak progres anaknya. iya, dan bisa fokusnya agak lebih lama. Sekarang udah lumayan lama Bu fokusnya, jadi Nadia senang nih gitu. Iya. Terus bagaimana dengan Ibu Weni? Nah kalau ini ya sama aja sebenarnya kita kalau guru-guru iya. ini, Kalau Bu, udah ya. ada progres Yang tuh Kalau udah ada senang perkembangan gitu. anak tuh Iya. pasti kita merasa kayak Masya Allah udah ada walaupun nggak signifikan kayak anak-anak yang di luar sana ya Bu ya, Iya. anak-anak kita spesial kan walaupun sedikit tapi itu kayak membuat kita tuh kayak kadang terharu Bu karena pencapaiannya tuh kayak ya Masya Allah kayak gitu, kayak perjuangan kita tuh berbuah manis kayak gitu Bu, walaupun ya kadang-kadang apa ya itulah karena tantangan tadi lumayan ya Bu ya, nggak mudah juga kita untuk melewati tantangan tadi kan, tapi karena lihat progres anak tuh kita jadi kayak ya Masya Allah terharu kadang-kadang Bu gitu. Jadi waktu itu ada satu momen ya Bu ya, mungkin sahabat pena di luar sana nggak tahu juga Kak, sebenarnya anak-anak ABK ini punya feel yang sangat kuat sama kita Bu. Iya. Kalau benar-benar kita mendidik mereka dengan hati kayak gitu ya Bu ya, pasti mereka juga merasakan apa yang kita rasakan kayak gitu. Iya. Jadi waktu itu Bu ini ada dapat ya semasa masalah yang cukup besar lah Bu ya. Jadi pas di sekolah itu mereka tuh kayak ngerasain gitu Bu. Jadi pas ini kita kan emang kayak lagi down-downnya lagi gitu Bu. Pas ngajar kan kita harus dituntut profesional gitu kan. Jadi pas di sekolah tuh mereka tuh kayak ngontak gitu Bu. Jadi rata-rata anak-anak tuh meluk Weni semua, nggak tahu kenapa. Iya, mereka tuh nguatin Weni kayak megang Weni kayak gitu, meluk Weni juga kayak gitu, ngasih kekuatan gitu. Jadi berarti anak-anak itu peka dia dengan gurunya ya. Apa yang dirasakan dia bisa mereka tahu, Bu. merasakan Jadi ya. kayak ada yang sebagian yang kayak ada anak Weni itu yang ya bisa dibilang bandel lah gitu. Iya. Jadi karena mungkin dia nge-feel kayak Weni dia kayak pagi tuh nggak tahu kenapa tiba-tiba dia nangis Bu. Iya. Nangis dia ngerasain. Karena dia nggak bisa bohong sama perasaan dia tahu gitu. sendiri kayak gitu ya. Ya Allah kayak ini kok dia tahu dan bukan satu orang, ada 3 orang gitu yang kayak melo aja kayak gitu, tiba-tiba dia terus meluk Weni ngasih kekuatan gitu sama Weni Bu. Benar Weni dia nggak tahu kan apa yang Weni rasakan, tapi mereka tuh kayak meluk Weni terus pas Weni lagi masalah besar itu mereka meluk, mereka kayak physical touch gitulah semua, kayak ngasih kekuatan lah sama Weni, Masya Allah mereka itu gitu. Ya, berarti itulah kebahagiaan ya. Nah itulah kayak kekuatannya mereka gitu. Keistimewaan keistimewaan mereka. Karena feel mereka tuh kuat kayak gitu. Setelah menjalani peran sebagai guru di sekolah luar biasa, apa pelajaran hidup terbesar yang Ibu dapatkan di sini? Masya Allah, pelajaran hidup dalam. Dalam ini pelajaran hidup nih. nih. Nah, kalau pelajaran hidup banyak sih sebenarnya Bu. Iya. Yang terutama tuh kayak kita kayak melatih kesabaran lah kayak gitu ya. Iya, Kayak melatih mana emosional. kita melatih emosi, Iya. kayak mana kita meregulasi, mengontrol emosi kita kayak gitu kan. Tapi sebenarnya di rumah juga kayak mereok Iya. juga. Iya. Beda versi aja kalau di sekolah gitu. Tapi mungkin kayak menangani anak lebih tepatnya sih Bu. Kayak banyak pembelajaran yang banyak kita ambil dari anak-anak ini gitu. Karena setiap anak tuh walaupun mereka punya ketunaan yang sama, tapi mereka punya karakter yang berbeda gitu kan. Punya aksi gaya yang bermacam-macam ya, Bu ya. Jadi kita lebih banyak tahu kayak gitu. Jadi lebih tahu lah kita kayak kalau seandainya kita dikasih anak yang ini nanti lebih memahami lah nanti apa yang harus kita iniin kayak gitu. Pelajaran hidupnya itu sih sebenarnya Bu kayak lebih banyak kita untuk melatih kesabaran kayak gitu. Dalam menangani anak ini ya. Anak-anak yang ABK kayak gitu khususnya gitu ya Bu. Terus yang lain nggak ada? Misalnya kesabarannya, misalnya yang biasanya mungkin di rumah Bu Eni agak santai dalam mengurus anak, bisa jadi di sini karena kebutuhan khusus anak-anak istimewa. Jadi kan memang istimewa kita memperlakukannya. Bisa ceritakan Bu Eni? Kalau di rumah ya kayak gitulah Bu sih. Ya kalau kita pulang sekolah tuh kan lumayan
karena rumah juga lumayan jauh ya Bu ya. Iya. Jadi lumayan nguras energi juga kan Iya. kalau udah nyampe rumah tuh. Jadi ya kayak biasa sih Bu di rumah kayak gitu, istirahat kayak Iya. gitu. Terus nanti ngerjain kerjaan rumah kayak gitu. Ya itu aja sih Bu, bingung mau jawab apa. Iya. Nah, sekarang kita kembali Nadia. ke Ibu Nadia. Iya. Iya. Pelajaran hidup masih Iya, ya, Bu, ya. pelajaran hidup yang terberat apa? Di 4 bulan mengajar Iya, ini ya, pelajaran iya. hidupnya tuh mungkin lebih ke anak-anak ini mengajarkan ke Nadia tuh untuk mendapatkan sesuatu tuh bukan dengan secara cepat gitu, Iya, secara pelan-pelan, instan. iya nggak Jadi, instan. Berbeda dengan mengajar di anak normal. Iya. Anak normal itu cepat nih kita kasih ini, cepat dia nangkapnya. Nah disinilah Nadia diajarkan untuk sabar, tenang gitu. Iya. Yang apa-apa tuh emosi gitu. Iya. Sekarang tuh pelan aja, tapi ada kok hasilnya gitu. Karena berbeda perilaku Proses- kebutuhan tadi, ya. iya progresnya. Yang biasanya dari berjiwa muda masih Iya, bergejolak, sekarang sudah tuh kayak mulai udah ada keibu-ibuannya Nah, nih. iya, itu Jadi mereka tuh juga. mengajarkan ke Nadia kayak semua proses nggak harus cepat Iya, kok iya, gitu. Itu sih pelajaran alhamdulillah. hidup. Nah, Ibu Eni, ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, jangan bosan-bosan. Oh banyak, alhamdulillah. Ini ada 10 pertanyaan lagi, insya Allah. Jangan kapok-kapok. Agak maju lah nanti Iya, iya. selesainya ya. Nanti selesainya nanti pas pulang baru kita buka Tinggal puasa. makan Iya, ya. tinggal makan. Sahur ya. aja sekalian. Iya, sahur ya, Bu ya. Nah, sekarang pertanyaan yang berikutnya, menurut Ibu, apa makna menjadi guru ya di sekolah luar biasa itu yang sesungguhnya maknanya? Makna yang sesungguhnya. Menjadi guru SLB yang sesungguhnya. Mendalam. Apa itu? Makin mendalam, makin kesini. Ya, apa contohnya? Jadi guru SLB tuh kita tuh mungkin semua guru-guru pasti mendidik dengan cinta ya Bu ya. Iya. Tapi mungkin kita yang di SLB ini punya tantangan tersendiri Bu. Iya, Punya apa sendiri kan? Karena kita menghadapi anak-anak yang memang sebenarnya nggak mudah sebenarnya, kita punya Iya. tantangan gitu ya kan Bu. Tapi yang makna yang bisa Weni ambil dari guru SLB ini, kita tuh benar-benar harus bersihkan hati kayak gitu loh Bu. Kayak Iya. benar-benar kita tuh harus memang benar-benar mencintai anak tuh dulu gitu. Iya, berarti kita harus Iya, menyayanginya dulu iya, ya. kita tahu anak tuh kita sayang, mereka tahu kita sayang sama dia, dan pasti percaya kalau anak-anak tuh pasti bakal tahu juga apa yang ada di isi hati kita kayak gitu. Iya. Kayak gitu sih benernya Bu. Berarti kita harus bisa memahami anak dulu Iya, ya. sebenarnya itulah kayak slogan kita selama ini Iya, kan Bu ya, iya. mendidik dengan hati Iya. ya, Masya Allah. Kalau Iya. seandainya kita nggak pakai hati Iya. Bu, mungkin udahlah. Iya, terus Udah, dengan nggak kasih ketemu sayang. ini, ya. Iya. Habis nih anak nih. Wah, gitu. itulah Bu, kalau logikanya gitu kan Bu. Iya. Tapi karena kita, Masya Allah, kita memang sayang dan cinta Iya. sama anak-anak, walaupun ya kadang progresnya tuh tidak signifikan kayak anak-anak normal Iya, itu. pada yang lain kan, pada tapi walaupun sedikit itu tuh yang bikin makna yang terbesar jadi kita. Berarti itu ada pepatahnya Bu. Nah, apa tuh pepatahnya Bu? Betul. Tak kenal maka tak sayang, Iya. ya kan? Tak sayang maka tak cinta. Iya, Jadi Masya Bu Weni harus kenal dulu dengan anak, harus Iya. sayang dulu, baru akhirnya baru cinta ya. Iya. Dan sekarang kita kembalikan ke Ibu Nadia. Iya. Apa Kembali ke laptop ya. Iya. Apa makna sesungguhnya? Maknanya di sini sih banyak sih Bu. Iya. Makna yang Nadia dapat salah satunya itu di sini menjadi guru bukan hanya memberikan materi kepada Iya, anak-anaknya, terus? tetapi kita terus mendampingi anak-anaknya tuh. Jadi kita ambil hatinya, dia udah dapat nih. Dia Iya. awalnya nggak kenal nih sama Nadia. Gimana nih cara ngambil hatinya supaya dia tuh notice sama Nadia gitu. Kalau misalnya mereka tuh Nadia udah mendapati hati dia, Iya. baru Nadia tuh bisa mengikuti alurnya Iya. gitu. Jadi dengan progres guru itu tidak hanya ngasih materi tetapi ngasih pendekatan diri gitu tadi lah. Kita Iya. terus mendampingi supaya anak itu paham sama ibu ini ngapain sih gitu. Iya. Ibu ini mau ngajarin apa sih gitu. Jadi kita ambil dulu hatinya gitu. Iya. Kita pelajari karakternya. Iya. Pelajarin dulu. karakter. Iya. Nah, iya pelajarin karakter. Itu sih Bu Itu maknanya. makna yang sesungguhnya menjadi guru SLB ya. Terus satu lagi, bisa menjadi sahabat juga buat anak Iya. ya kan? Karena kita sebagai guru SLB itu kan bukan sebagai guru saja, tapi juga sebagai teman gitu kan, yang bisa memahami mereka. Barulah kita jadi bisa teman, bisa ya, jadi orang tua, iya orang tua iya. juga ya, itu makanya baru bisa menyambung ya. Nah, Dapat sekarang feelnya. pertanyaan selanjutnya iya mengenai pesan dan harapan
pesan apa yang Ibu sampaikan untuk calon guru Ibu, calon guru-guru SLB yang ada di luar sana? Ya, apa pesannya? Iya. Ya, dimulai dari Bu Weni. Pesan untuk siapa? Iya, untuk calon-calon guru yang guru-guru yang akan Mendaftar, meniti karir untuk menjadi guru di sekolah luar biasa. Pesannya gimana ya Bu ya? Ya, sarapan pagi dulu misalnya. Sebelum berangkat sarapan pagi biar kuatin mental semangat, gitu ya. kan. Nah, apa contohnya? Ya intinya itulah tadi kan kunci dari guru SLB ini kesabaran tadi ya Bu ya. Iya. Nah, sebelum bersabar itu kita harus paham juga tadi karakter anak masing-masing. Iya. Kita nggak serta-merta langsung ngasih pelajaran ini nggak bisa kayak gitu kayak kita. Iya. Anak-anak ini kita perlu pendekatan ya kan, setiap anak punya ketunaan dan karakternya yang beda-beda. Jadi itu yang harus kita cari dulu baru kita bisa kasih pembelajarannya gitu. Iya. Jadi jangan lelah dulu, jangan terpatok ke akademik aja dulu. Iya. Bangun bonding dulu ke anak gitu. Iya. Baru kedekatan sama anak dulu baru nanti kita bisa Selip, nanti kalau udah ada rasa feel-nya sama anak tuh pasti nanti mengalir aja tuh. Iya. Bisa nanti ngapain anak kayak gitu Iya. aja sih Bu. Berarti kita itu harus tahu dulu karakteristiknya dari Iya. anak masing-masing Iya, ya. kita Bu, tahu dan baru kita tahu. paham. Dan kita paham dulu Iya. baru bisa. Ya. Dan sekarang ke Ibu Nadia. Iya. Yang mau disampaikan Iya. ke guru-guru Calon guru, ya. ya, yang- Apalagi mungkin kebanyakan nih guru-guru yang mau mendaftar tuh generasi Z gitu ya. Iya. Yang apa-apa tuh Gen Z, emosi, Iya, nggak emosi, sabar iya. gitu ya. Iya. Yaudah, siap-siap sakit hati tapi siap-siap untuk disembuhkan. Asik. Awal-awal tuh mungkin ya, aduh ini gini sih tapi dengan tingkah laku polosnya tuh itulah yang menyembuhkan kita tadi tuh Iya, gitu. berarti Jadi kita siap harus- sakit hati, siap untuk disembuhkan. disembuhkan. Siapa yang menyembuhkan? Anak-anak. Iya. Polos dia tadi. Anak-anak. Iya, dengan Semoga perkembangan pelan-pelan dia tadi. Iya, semoga anaknya Ibu Nadia. Halo, Radit. Terima kasih banyak kepada Ibu Weni dan juga Ibu Sama-sama, Nadia Weni. yang sudah banyak berbagi ceritanya yang jujur, hangat dan penuh makna ya. Nah, dari obrolan ini kita bisa belajar bahwa menjadi guru pada sekolah luar biasa itu bukan hanya sebagai tempat mengajar saja, tetapi yang paling utama itu melatih kesabaran, cinta dan juga ketulusan yang sangat luar biasa. Ya. Nah, untuk sahabat pena di rumah, semoga obrolan ini bisa membuka hati kita dan membuka rasa hormat kita lagi dan lebih hormat lagi kita kepada guru-guru SLB yang ada di luar sana. Ya. Nah, saya Ibu Elin pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa tetap semangat, dan menebar kebaikan melalui dunia pendidikan. Jangan lupa like dan komen di bawah ini. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.